أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada yang terhormat Bapak-bapak tokoh masyarakat dan kepada yang saya hormati Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin jemaah Jumat. Sesungguhnya berbicara tentang mengungkap suatu permasalahan yang dikhawatirkan memberikan pengaruh atau dampak negatif, dampak yang jelek kepada umat adalah perkara yang merupakan salah satu pokok di dalam agama. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan segala sesuatu, sehingga dengan jelasnya Al-Quran tersebut nampaklah jalan-jalan orang-orang yang menyeleweng. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menerangkan dengan sejelas-jelasnya ayat-ayat Al-Quran supaya nampak jalannya orang-orang yang mujrim, nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Dan juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, kata beliau, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alukum 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata beliau, sungguhnya manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang baik, amalan yang memasukkan ke surga dan seterusnya. Tapi Hudzaifah kebalikannya. Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang yang jelek. Ya Rasulullah, apa yang jelek? Apa yang bisa membahayakan saya? Karena saya takut jangan sampai saya jatuh di dalamnya. Maka yang manis itu dikenal dengan yang pahit. Dan demikian ketentuan di dalam syariah. Dan ini merupakan perkara yang bagian dari pokok agama. Sebab di atas hal inilah dibangun dasar-dasar agama, yaitu dasar saling nasihat menasihati kepada kaum muslimin. Saudara-saudara kita yang tergelincir dari jalan Allah, kita nasihati supaya bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kokohkan mereka di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab agama dibangun di atas nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Tamim ibn Aus ad-Dari, kata beliau, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Jarir berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-tha'ah wan-nushi li kulli muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan mendengar kepada pemerintah dan menasihati setiap muslim. Maka nasihat kepada seorang muslim adalah perkara yang sangat berharga. Dengan nasihat inilah saudara kita yang tadinya lalai, ia bisa teringat kembali kepada jalan Allah. Kalau kita biarkan seperti itu, kita akan menelantarkan satu pokok yang sangat penting dalam agama, yaitu pokok lain, amar ma'ruf nahi munkar. Agama ini dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Ia amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian. Maka agama ini dibangun di atas dasar amar ma'ruf nahi munkar. Dan membiarkan kemungkaran di tengah umat ini akan mendatangkan malapetaka kepada kita. Akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran telah diabadikan di dalam surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yasna'un." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknatnya disampaikan melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa dilaknat? Karena mereka melampaui batas. Bentuk pelampuan batas banyak. Apa bentuk pelampuan batas yang mereka lakukan? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau ada yang berbuat kemungkaran, dia tidak larang. Maka sejelek apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang paling jelek. Karena itulah agama kita dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Dan kapan dibuat di depan mata kita suatu maksiat dan kita tidak rubah, bahayanya sangat besar. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini merubah dengan tangan kalau dia mampu. Kalau di dalam kekuasaannya, seperti yang menyangkut maslahat umum, yang merubah dengan tangan adalah pemerintah, bukan orang lain. Sebab yang punya kekuasaan di sini pemerintah. Tapi kalau kita ingin merubah dengan tangannya, rubah dengan tangan di dalam rumah. Itu hak kekuasaan kita kalau ada yang berbuat kemungkaran dalam rumah. Tapi yang menyangkut maslahat umum, ini kembalinya kepada pemerintah. Sebab mereka adalah waliul amr, orang-orang yang menentukan maslahat yang terbaik untuk rakyatnya. Karena itu maslahat yang berkaitan dengan umum dirubah oleh pemerintah. Kata beliau, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa bi lisan, fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah sejelek, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dan di dalam hadis Abu Daud, Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranayhim bima'siyah wa hum qadirun 'ala an yughayyiruha, thumma lam yughayyiruha illa yushaku ay ya'ummakumullahu bi'iqamin min." Tidak satu kaum pun yang diperbuat di depannya suatu maksiat, suatu kemungkaran, dia mampu untuk merubahnya, kemudian dia tidak rubah, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala kalau menurunkan malapetaka, semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Karena itulah yang menyangkut tentang perkara amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk dari bagian agama yang sangat tinggi nilainya, dan termasuk dari afdal qurbat, cara taqarrub yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, ada seseorang yang beribadah, salat, puasa, kemudian ada orang lain yang ia menjelaskan kesalahan-kesalahan yang orang jatuh di dalamnya, diperingatkan jangan jatuh dalam kesalahan ini." Ditanya kepada Imam Ahmad, yang mana yang paling baik wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kalau dia salat, dia puasa, itu untuk diri dia sendiri, baiknya terbatas untuk diri dia saja. Tapi kalau dia memperingatkan orang dari jangan jatuh dalam kesalahan, maka ini kebaikannya untuk semuanya. Maka memperingatkan hal tersebut lebih saya senangi, kata Imam Ahmad. Ini prinsip-prinsip agama yang didukung di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dipahami oleh para imam kita, para ulama-ulama kita yang terdahulu, dari zaman Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan setelahnya. Mereka semuanya memahami seperti itu. Apalagi dasar agama kita dibangun di atas al-i'tisam bihablillah,
bersatu di atas tali Allah dan tidak boleh bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan berpecah belah adalah tanda ciri-ciri orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrik, dari orang-orang yang memecah belah agama. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan misi ini mempersatukan umat di atas satu agama, bersatukan di atas prinsip agama dan melarang dari perpecahan. Ini adalah misi setiap nabi dan setiap rasul. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan wasiat kepada Nabi Nuh, wasiat kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana wasiatnya, "An-aqimud din wa la tatafarraqu fi." Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah. Karena itu sangat disyukuri kita melihat keinginan dari kalangan pemerintahan kita dan juga dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang menghendaki supaya diterangkan sekilas tentang pemikiran-pemikiran Islam Jamaah yang dulunya bernama Darul Hadith, kemudian berubah nama jadi Islam Jamaah, kemudian berubah nama lagi menjadi Lemtari, kemudian terakhir berubah nama menjadi LDII. Itu nama terakhir. Ya. Maka sangat disyukuri sekali ada tanggapan yang seperti ini dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat dan menghilangkan keresahan di tengah masyarakat. Ya. Supaya kita tetap beragama di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang dijamin di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik, maka pahalanya akan diridai oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Dimasukkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Iya. Di depan saya ini ada satu kitab yang sudah dicetak sampai 8 kali cetakan. Dikarang oleh orang-orang yang pernah menjadi tokoh Islam Jamaah. Ya, ada namanya Ustaz Bambang Irawan Hafiluddin. Ini lebih 20 tahun dalam Islam Jamaah. Bahkan dia adalah tangan kanannya, tangan kanan orang tertinggi dalam kelompok ini. Kemudian ada namanya Devi Murti, Nasution dan lain-lainnya yang setiap dari mereka mempunyai pengalaman tahunan bersama Islam Jamaah dan betul-betul mengetahui apa misi dan visi Jamaah ini. Apa visi dan misi Jamaah ini. Islam Jamaah didirikan oleh pimpinan mereka yang pertama ketika awal berdirinya pada tahun 1960 ya, dengan nama Darul Hadith. Pimpinan mereka yang pertama namanya Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Amir. Itu nama lengkapnya yang dikenal di kalangan mereka. Yang sebenarnya nama aslinya bukan begitu. Kalau menurut pengakuan orang-orang yang tahu orang ini semenjak kecilnya, nama dia Muhammad Madigon, nama aslinya. Tapi begitu dia pulang dari Makkah sampai ke Indonesia, dia rubah namanya. Dia rubah namanya menjadi Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini namanya. Kemudian terakhirnya Lubis. Lubis ini tambahan dari pengikutnya, artinya luar biasa. Kemudian Amir. Amir ini artinya pemimpin, artinya penguasa. Itu namanya Amir. Dia adalah pemimpin penguasa. Secara global, setelah kemudian Nur Hasan Al-Ubaidah ini memimpin pada tahun 1960 sampai 1981. Meninggal 1981 karena kecelakaan tabrakan. Setelah itu tahun 82 diganti oleh anaknya
keturunannya yang sudah dia tetapkan sebagai pengganti kekuasaannya, yaitu yang bernama, anaknya yang bernama Abdul Zahir, bernama Abdul Zahir bin Nur Hasan atau bin Madibah. Inilah yang menggantikan dia sampai sekarang. Ini yang menggantikan dia sampai sekarang. Iya, baik. Sekarang di sini yang perlu saya terangkan, sebab buku ini menguraikan banyak sekali tentang kisah-kisah bagaimana Nur Hasan Al-Ubaidah ketika dia berada di Mekah, ya, sampai pernah disebutkan dengan berita yang sangat konkret oleh orang yang pernah tinggal di rumahnya, ya, pernah ribut-ribut, ya, di samping rumah ini tempat Nur Hasan Al-Ubaidah tinggal. Jadi Nur Hasan Al-Ubaidah dulunya ketika di Mekah dia di Masjidil Haram. Kemudian dilihat oleh seorang kiai di sana, dipanggil di rumahnya supaya tinggal saja di rumah dia di Mekah. Maka tinggallah dia di situ. Rupanya rumah kiai ini ribut-ribut, para tetangganya ada yang kehilangan kambing. Maka polisi pun cari kambingnya, ditelusuri, masuk ke rumah kiai ini, dan ternyata kambingnya didapat di bawah tempat tidurnya Nur Hasan Al-Ubaidah. Ya. Itu disebutkan, ya, dari kisah orang yang hadir dan mengetahui benar tentang hadis. Kemudian dari sisi akhlak dan lain-lainnya itu tidak perlu kita uraikan semua. Sekarang yang perlu kita bahas di sini secara mendetail bagaimana sesatnya pemikiran-pemikiran mereka dan bagaimana bahayanya pemikiran-pemikiran ini bila berada di tengah-tengah kaum muslimin, dan pemikiran-pemikiran mereka ini telah mengakibatkan terjadinya beberapa kerusuhan, bahkan telah menelan korban nyawa. Iya. Karena itu butuh kita terangkan apa poin-poin dasar pemikiran mereka. Nur Hasan Al-Ubaidah mengangkat dirinya sebagai imam. Imam itu artinya adalah pemimpin, penguasa. Kalau istilah kita di Indonesia ini presiden. Itu yang menguasai negara namanya imam. Itu namanya imam. Ia melantik dirinya sebagai imam, sebagai pimpinan negara. Dengan dalil-dalil yang sebenarnya dalil-dalil itu sangat tidak masuk di akal menurut orang-orang yang mempelajari agama. Sebab orang-orang yang belajar agama tahu penggunaan dalil itu kemana. Ya, penggunaan dalil itu kemana. Tapi berhubung karena memang maksudnya adalah maksud kesesatan, hanya ingin semua pengikutnya terikat di bawahnya, maka ia pun membuat konsep ini. Jadi konsepnya konsep imam. Dia mengangkat dirinya sebagai pimpinan, seperti pimpinan negara. Wajib dibaiat, wajib sumpah setia kepadanya. Wajib sumpah setia dengan konteks sumpah setia yang kita akan sebutkan, sehingga dari belakang ini dia mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang bukan kelompoknya. Orang-orang yang bukan jamaahnya dikafirkan. Dianggaplah mereka najis, ya, karena tidak ikut kelompoknya. Dan kalau ada suami istri, istrinya misalnya Islam jamaah dan suaminya bukan Islam jamaah, maka tidak boleh berhubungan dengan suami dan wajib cerai. Sebab dianggap kalau berhubungan dengannya sama berhubungan dengan babi atau dengan monyet. Ya. Kemudian mereka juga menganggap solat di belakang kaum muslimin yang bukan kelompoknya tidak syah solatnya. Ya, karena itu mereka tidak mau hadir solat Jumat. Ya, mereka tidak mau hadir solat Jumat sebab keyakinan mereka seperti itu. Dan keyakinan mereka khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Dan nikah itu, akad nikah baru syah kalau nikahnya di jamaah mereka. Kalau di luar jamaah mereka, nikahnya tidak syah. Kalau mereka nikah walaupun tidak lewat jalur KUA, syah juga nikahnya menurut mereka. Ya, syah nikahnya menurut mereka. Iya. Dan ada lagi beberapa pemikiran lain kita akan uraikan nanti. Sekarang yang saya ingin terangkan di sini tentang masalah imamah. Ya, bagaimana konsep imamah yang ada pada mereka. Jadi imamah ini artinya ia membentuk seorang pemimpin. Ya. Dia mengangkat dirinya sebagai pimpinan yang wajib untuk ditaati. Jadi kalau dia sudah jadi pemimpin, wajib untuk ditaati. Tidak boleh keluar dari daerah kekuasaannya. Kapan keluar dari daerah kekuasaannya, dia mati jahiliyah, mati kafir. Ya. Orang yang taat kepadanya, ikut dalam jemaahnya, itulah yang masuk surga. Yang tidak ikut taat kepada dia, tidak mau baiat sama dia, tidak mau sumpah setia kepada dia, pasti akan masuk surga. Itu doktrin keyakinan mereka. Ya. Bagaimana imamah itu? Diterangkan di sini, ya, bahwa konsep imamah ini memang betul-betul ada pada mereka dan mengangkat dirinya sebagai imam. Dan di dalam konsep syariat Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah tidak seperti itu, yang diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin itu disyaratkan beberapa syarat.
Syarat yang pertama, pemimpin itu mempunyai wilayah kekuasaan. Sekarang Islam Jamaah mana wilayah kekuasaannya? Ada enggak dia berkuasa di Indonesia ini? Mereka hanya ingin membuat negara di dalam negara. Itu istilah kasar. Ingin bikin negara di bawah tanah. Walaupun mereka tidak nampak jelas, tidak menerangkan itu, sebab mereka punya keyakinan lain, yaitu bisa berdusta kepada musuh-musuhnya untuk menyembunyikan kebaikan yang ada pada mereka, supaya di pupuk kebaikan ini bisa nampak nanti, boleh berdusta lah. Hari ini kita berdusta, yang penting jangan kalah. Itu keyakinan mereka. Jadi di dalam masalah imanah ini, mereka mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal mereka tidak mempunyai kekuasaan. Padahal seorang pemimpin harus punya daerah kekuasaan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, pemimpin ini harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan. Kemudian syarat yang ketiga, pemimpin syah dilantik. Syah di dalam istilah syariat dengan 3 syarat. Pemimpin syah di dalam istilah syariat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ini yang kita berbicara di sini, pimpinan umum, yang merupakan pimpinan negara. Adapun gubernur-gubernur itu cabang dari pimpinan negara. Yang kita bicarakan di sini pimpinan negara. Kapan dia syah sebagai pimpinan negara dalam konsep Islam yang murni? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kalau diangkat oleh ahlul halli wal aqd, diangkat oleh orang-orang yang merupakan ahlul halli wal aqd, para ulamanya dan para tokoh-tokoh yang dituakan di dalam, yang merupakan rujukan di dalam negara tersebut. Dalam negara tersebut. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, maka kapan dia dipilih, wajib kita menyerahkan ketaatan kepadanya. Wajib kita taat kepada pimpinan itu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh seluruh para sahabat. Dan sebagaimana Utsman bin Affan dipilih oleh 7 orang yang diwakilkan oleh Umar supaya memilih penguasa setelahnya. Maka setelah kelompok yang ditentukan oleh Umar memilih penguasa, maka seluruh kaum muslimin membeatnya dan taat kepadanya dan mengakuinya sebagai pimpinan. Tidak lagi yang keluar dari wilayah kekuasaan. Ini konsep Islam. Jadi yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Kemudian syarat yang kedua, ia syah dianggap sebagai pimpinan negara, yaitu apabila mendapatkan penyerahan, pengalihan kekuasaan dari pimpinan sebelumnya.